Bentar, sebelum ke Bang Kores, Nendang saya monyet ya. kasih Edis dulu. Yang Setelah nendang Edis saya ke Bang monyet. Kores. Oke, Yang nendang Edis kanker kulit. oke. Sabar dulu Bang Kores. Silakan Dis. Habis ini ke Bang Kores. Yo. Begini loh Goldian, kita ini kan membahas pertanyaanmu tadi. Quran menjelaskan segala sesuatu. Nah itu kan kamu dapatkan karena kamu sering nongkrong di tempat saya. Takut, Nah, giliran aib banyak Tuhannya muslim dibongkar, takut. Minta ditendang. Bentar lagi ditendang. Bentar. Goldian saksi ya Goldian. Aib Tuhan Kalau saya dibongkar, ditendang, Tuhan. kalau saya ditendang berarti teman-temanmu ini suruh pakai rok semua ya. Yang cowok-cowok ya. Gak ada yang berani nendang makanan gua, Bre. Gini, begini Teman-teman sabar dengerin ya. dulu, biar Edis sama Bang Kores. Edis, silakan Edis. Oke, Bentar. gini. Moderator yang di bawah jangan di mute si Edis, jangan ditendang si Edis, biarin dimakan sama si Kores. Ini makanan lezat ini. Sudah. Sudah? Sudah? Baik. Oke, silakan Dis. Jadi begini. Jadi di Komal saya itu ada satu tema yang paling cetar membahana. Temanya itu tidak ada satu orang muslim pun yang percaya Al-Quran. Kalau ada saya lompat dari Monas. Kenapa? Karena Quran bilang likulli syai, menjelaskan segala sesuatu. Apapun dijelaskan oleh Al-Quran. Ditanya, teman-teman muslim, fungsinya sunat itu apa sih? Oh, dijawab untuk kesehatan, untuk begini. Mana dalilnya di Quran sunat itu untuk kesehatan? Muter-muter setengah mati. Coba di dalam Quran di mana disuruh baca amin setelah walad dolin? Kagak ada. Semua kagak ada. Makanya umat muslim kalau ditanya agama Islam, Al-Quran nggak dipakai. Yang dipakai itu kitab hadis, kitab fikih, karangan ulama ini, syekh itu. Padahal Al-Quran bilang menjelaskan segala sesuatu. Makanya benar kata Goldian. Orang Islam kalau ditanya Quran menjelaskan segala sesuatu, nggak ada yang Ya percaya. udah, silakan Res jawab. Silakan. Res. Aku tengahin, aku moderator. Nggak ada, aku bilang gitu. Lanjut Bang Kores. Ya jadi gini aja sih, kalau misalnya kita nggak boleh pakai hadis, ya Kristen buanglah perkataan Paulus, Yohanes, sama Yesus, sisain perkataan Allah Bapa. Jadi berapa clipping itu? Berapa lembar itu kertas kitab suci lo? Kan gitu. Kalau nggak boleh pakai perkataan manusia, lu sisain itu perjanjian baru, Allah Bapa aja yang ngomong. Bisa nggak? Berani nggak? Sama gini Bre, ketika lu bertanya fungsi sunat itu apa, nah sunat ini adalah sunnah yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW yang masuk ke dalam 5 fitrahnya manusia. Loh, kenapa perkataan Nabi Muhammad? Ya karena Allah nyuruh dalam An-Nisa ayat 59, taatilah Rasul. Jadi kalau Rasul ngomong A, ya kita A. Ketika fitrah manusia itu salah satunya adalah khitan, ya maka kita khitan. Kan gitu, kelar perkaranya. Gitu. Sekarang kita balik ke Kristen. Kristen ini makan babi. Nah, di sini kan umat muslim berpikir, oh, berarti Tuhannya Yesus yang menjadi manusia ini makan babi juga. Makanya Kristen makan babi gitu kan. Wah, Kristen ketika ke gereja belahan dadanya kelihatan sedikit atau lututnya kelihatan gitu, rok-rok pendek. Oh, berarti ibunya Yesus ketika ke sinagoge juga lututnya kelihatan, belahan dadanya kelihatan. Kan kita gitu. Kenapa? Karena kita melihat patokan dari tokoh-tokohnya yang nanti pengajaran-pengajaran tokohnya ini dilakukan oleh penyembah-penyembahnya atau umat-umatnya. Kayak gitu, my bre. Lalu kemudian soal Al-Quran, tadi kan udah bener tuh ayatnya menjelaskan segala sesuatu ya, Dis ya. Artinya itu kan terjelaskan bagi kami, kan gitu ya, menjelaskan segala sesuatu. Nah, perkaranya kalau lu menyamakan menjelaskan segala sesuatu dengan menuliskan segala sesuatu, itu cacatnya di Bible lu, bukan di kitab kami, my bre. Gitu, Edis. Nah, Tanggapi. ini aja ya. Tunggu. Pertanyaan dong, belum. Gue kan terakhir nih di argumen gue sekarang. Pertanyaannya gini aja. Ini kalau memang Kristen ini kebenaran, Dis ya. Kalau ini Kristen kebenaran, mumpung lu recording, siapa tahu nanti ada yang bisa jawab. Coba tunjukin satu orang yang nyembah Yesus sebagai Rob yang kedua setelah Bapak dan sebelum siapa? Suami-suami Kristen yang udah di sorga. Siapa sih orang Kristen yang udah di sorga sekarang? Lompat dari tema ya. Oh, lompat. Oh, bukan dari Monas ya, dari tema lompatnya ya. Ini alasan saya diundang ke sini. Itu kan Oke, udah silakan. Oke, aku moderator Bro Edis biar enak Ya, dapat ruang oke. di sini.
Oke, mungkin setelah ini Edis, aku harap pertanyaan dari Bang Kores juga dijawab. Baik. Setelah itu membantah atau menguraikannya. Silakan Baik. Edis. Ya, jadi teman-teman muslim di sini dalam tanda kutip ngeles dengan mengatakan yang menjelaskan segala sesuatu itu Muhammad. Padahal ayat Qur'annya itu bilang Qur'an itu untuk menjelaskan segala sesuatu, bukan Muhammad. Yang untuk menjelaskan segala sesuatu itu Qur'annya. Gitu loh. Seperti ini, kamu saya kasih kunci ini untuk membuka segala pintu, bukan kunci yang lain lagi. Nah, di sini jelas-jelas ayatnya itu, ya, kitab itu diturunkan untuk. Nah, fungsi dari kitab itu apa? Menjelaskan segala sesuatu, bukan malah Muhammad. Makanya di dalam Quran tuh ya, dibilang begini, bahwasanya Quran itu sudah diacuhkan oleh orang-orang Islam ini. Ya ini faktanya. Gitu loh. Nggak percaya. Nggak ada yang percaya orang Islam dengan ayat itu. Bahwa Quran menjelaskan segala sesuatu itu. Makanya Gus Wapi setiap saya debat sama dia, nggak pernah satu kali aja Quran dibuka. Yang dibuka kitab ulama, syekh ini, ulama ini, kitab fikih. Quran jadi kayak nggak ini, kurang fungsi gitu loh. Coba. Di mana ada muslim yang percaya bahwa Quran menjelaskan segala sesuatu? Nggak ada. Kalau ada saya lompat dari Monas. Contohnya Kores tadi barusan apa? Oh, yang menjelaskan segala sesuatu itu Nabi, kitab karangan ini. Masa hal yang paling fundamental saja, ada 5 pilar dalam agama Islam itu nggak mampu dijelaskan Quran. Contoh, naik haji. Kemana naik haji dalam Quran? Nggak ada. Di dalam Quran suruh naik haji ke Baitullah. Baitullah di mana? Di Bakkah. Sama orang muslim diedit jadi Mekah. Makanya orang Islam sekarang naik hajinya ke Mekah. Padahal disuruh ke Bakkah. Yo, dicari dalam Quran. Mana dalam Quran bahwa Mekah itu Bakkah? Kagak ada. Pasti Quran nggak dipakai. Pakai kitab karangan. Terus masalah solat. Coba, apa bacaan solat? Apakah wajib membaca Al-Fatihah? Apakah ada amin setelah walad dolin? Quran nggak sanggup menjelaskan. Nggak sanggup. Makanya ayat itu menjadi satu indikasi kuat kita tidak layak mempercayai Al-Quran. Karena Quran mengklaim dirinya menjelaskan segala sesuatu. Macam toko, misalnya toko. Saya tulis di toko itu, toko ini menjual segala sesuatu. Bang, ada beras? Kagak ada. Bang, ada apel? Kagak ada. Berarti itu sebuah tipu muslihat. Gitu loh. Itu aja tanggapan saya, silakan. Oke, sebelum ke Bang Kores, bentar Gol, teman-teman di tab layar teman-teman biar komalnya kuat ya, tembusin sampai 500 dulu ya. Dan teman-teman yang di bawah siapin jaring, bentar lagi si Edis kabur biar kena jaring. Lanjut. Oke, Edis sebelum ke Bang Kores, teman-teman, mungkin tadi Bang Kores ninggalin pertanyaan, coba Edis jawab dulu setelah itu ke Bang Kores. Biar enak kita, biar nangkep 2 ajaran lah. Iya, lu ngomong panjang lebar tentang Islam, orang Kristen nggak ada yang di sorga. Gimana ini? Edis mau jawab dulu atau nggak bisa jawab? Bukannya tema kita tentang Quran menjelaskan segala sesuatu? nggak bisa ya, mau ke situ aja ya. Yang soal temanya orang dua arah dong, dua arah. Nggak apa-apa, nggak ada masalah. Berarti udah diakui memang Yesus ini tidak menyelamatkan orang Kristen. Toh buktinya dia ke sorga juga sendirian kan, nggak bawa orang dia. Takut dia kalau 2 arah, takut dia. Ya nggak apa-apa, ya kita soal Islam aja gitu karena duduk dia. Perhatikan. Ya, perhatikan aja ketika gua bawa surah An-Nisa ayat 59, Edis tidak nyaut gitu. Nggak mau ngebahas itu kan ayat Al-Quran, Dis. Ketika gua bilang kalau gitu ala Bapa lu sisain perkataannya, buang itu perkataan Yesus, Yohanes, Paulus dan semua manusia-manusia yang nggak punya rumah ketika di abad pertama, nggak dibahas sama sekali. Artinya apa? Ketika Yesus lagi, sorry Dis, ketukar sama lu. Ketika Edis menyerang Al-Quran, dia menghancurkan Yesus dan kawan-kawannya di perjanjian baru. Karena apa? Allah Bapaknya ngomong cuma seiprit. Sisanya perkataan manusia semua. Ada Allah Bapa menjelaskan Roh Kudus itu setara dengan dia? Enggak ada, bre. Ada Allah Bapa mengatakan Yesus itu firman-Nya? Oh, enggak ada. Kan gitu. Inilah gua bilang, Kristen kalau nyerang Islam, yang hancur imannya sendiri. Karena kalau berkaca kepada Bible, isinya perkataan manusia tok. Allah Bapa cuma ngomong, inilah anakku yang kukasihi. Asik. Terus apa lagi? Nanti diulang lagi tuh di Lukas, inilah anak
yang aku berkenan kepadanya cuma 2, sisanya manusia semua. Apa itu nggak jadi fiktif atau mustahil perjanjian baru ini bisa menyaingi Al-Quran yang menjelaskan segala sesuatu? Kan gitu. Dalam Al-Quran, ketika Al-Quran mengatakan, sebagaimana Allah berfirman dalam surah An-Nahl ayat 43, kami tidak mengutus sebelum kamu kecuali orang-orang lelaki yang kami beri wahyu kepada mereka. Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. Dar, selamat datang di kebenaran. Yesus Paulus Allah Bapa runtuh kepintaran dan kemahapengetahuannya oleh surah An-Nahl ayat 43. Inilah kenapa Al-Quran menjelaskan segala sesuatu. Ilmu-ilmu yang ada di manusia itu wahyu yang dari Allah datangkan kepada mereka. Itu sudah dikunci oleh firman Allah dalam surah An-Nahl ayat 43, my bre. Pasti lu nggak berani bantah ke sini gitu. Karena lu sudah menghancurkan Allah Bapak lu sendiri. Yang dimana ngomong cuma seiprit, sisanya semua manusia tok yang ngomong. Dan itu pun di clipping. Sini Al-Quran ya. Ini untuk orang-orang Kristen. Kalau lu mau menyerang Al-Quran, itu robek-robek Bible lu, Yesaya kitab Yesaya aja. Lalu kemudian Yohanes kitab Yohanes aja, Markus kitab Markus aja. Jangan dikeroyok Al-Qurannya, berani nggak? Nah, misalnya gini ya, kita bahas Nabi Isa dan Yesus lu, antara Al-Quran dan kitab Yesaya. Hancur itu. Kita bahas mengenai kurban, antara Al-Quran dengan kitab Markus. Hancur itu. Kita bahas mengenai kasih, dari Al-Quran versus Kejadian. Hancur kitab lu. Makanya kitab lu itu keroyokan. Nggak bisa menjelaskan segala sesuatu kalau nggak di clipping bareng-bareng. Selamat datang di kebenaran. Ini kenyataannya. Silahkan dibantah. Baik Edi, ya. silakan. Ya, jadi sebenarnya gini, Bible itu nggak pernah bilang kitab ini menjelaskan segala sesuatu, nggak pernah. Bible tidak pernah bilang kitab ini sempurna, nggak ada. Gak ada, coba tunjuk satu ayat bilang begitu. Kalau ada satu kitab bilang menjelaskan segala sesuatu, dibuka, tolong jelasin cara bikin bakso. Gak dijelasin, buku itu sudah layak dibuang ke tong sampah. ChatGPT saja, ChatGPT kalau kalian tanya, apakah kamu mengetahui segala sesuatu? Dia bilang enggak. Karena memang dia nggak sanggup menjelaskan segala sesuatu. Nah, ini ada kitab yang isinya kalau dibandingkan dengan Bible itu 1/18. Karena saya 1 bulan mengkatamkan dari Al-Fatihah sampai Anas. Sedangkan saya butuh waktu 8 bulan untuk mendalami membaca dari Kejadian sampai Wahyu. Nah, sekarang begini. Yang menjelaskan segala sesuatu itu Al-Quran apa hadis? Yang menjelaskan segala sesuatu itu Al-Quran apa Muhammad? Al-Quran. Bahkan Al-Quran memerintahkan kalau kamu tidak ragu-ragu, itu disuruh bertanya kepada orang yang membaca kitab sebelum Al-Quran. Gitu loh. Nggak ada di situ Muhammad mengetahui, itu nggak ada. Bahkan di dalam Al-Quran itu dikatakan Muhammad tuh disuruh berkata, aku bukanlah Rasul yang pertama-tama. Bahkan dikatakan aku tidak tahu apa yang akan diperbuat terhadapku dan juga terhadapmu. Itu loh, kok kalian malah menganggap Muhammad tuh kayak mau tahu? Nggak ada dalam Quran tuh Muhammad menjelaskan Al-Quran tuh nggak ada. Di surat mana ada ayat dalam Quran bahwa Muhammad itu menerangkan Al-Quran? Nggak ada. Yang menerangkan Al-Quran itu kalau Muhammad ragu-ragu, tanya kepada orang yang membaca kitab sebelumnya. Al-Quran bilang disuruh beriman kepada kitab sebelumnya, kitab Taurat dan Injil, karena di dalamnya terdapat kebenaran. Tapi apa yang umat muslim lakukan? Yang umat muslim lakukan malah beriman kepada kitab-kitab sesudah Al-Quran. Contohnya kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, kitab fikih, karangan ini, karangan itu. Karena apa? Karena orang Islam tidak mencukupkan dirinya kepada Al-Quran. Nggak puas orang Islam itu dengan Quran. Makanya orang Islam itu lari ke kitab-kitab lain. Karena memang didapati bahwa Quran itu tidak sempurna. Didapati bahwa Quran itu tidak menjelaskan segala sesuatu. Contoh ditanya, Pak Ustadz, apakah sunat itu wajib? Quran apa tahu sunat itu wajib atau tidak? Yang disuruh mengikuti milah Ibrahim. Apa milah Ibrahim itu? Apa Quran menjelaskan? Tidak. Gitu loh. Jadi
klaim bahwa Quran menjelaskan segala sesuatu itu sangat-sangat sukar dipercaya. Bahkan tidak ada orang Islam yang percaya itu. Coba saya tanya, siapa di antara kalian di sini yang percaya bahwa Al-Quran menjelaskan segala sesuatu? Kalau kalian yang percaya, saya simpel aja, simpel. Menurut Al-Quran, apa fungsi dari berkitan? Gunanya untuk apa? Coba silakan. Pakai Al-Quran ya. Ke yang Muslim. Kan kalau nggak pakai Quran, saya lompat dari Monas nih. Lu sebenarnya udah mati waktu lawan Ustadz Wafi. Oh iya. Lanjut, Bang Kores atau Ustadz Wafi? Tadi Ustadz Wafi pengen pakai firman juga. Oh ya, abis aku ya Ustadz ya. Nanti diselanjutnya sama Ustadz Wafi. Ya, jadi itu aja Mazmur 19 nomor tadi itu. Oh iya. Nah, mengenai melawan saya. Mengenai Nabi, lu juga berempat, Roh Kudus, Yesus sama Bapa kan ada dalam diri lu. Lu kan bait Allah. Gitu. Jadi jangan merasa dikeroyok, lu berempat lu. Emang Kores tuh kalau counter cepet. Ya. Mengenai nabi kami yang selalu framing nggak pernah menjelaskan Al-Qur'an, ya lu nggak pernah baca Al-Qur'an walaupun terjemahannya sampai habis. Lu baca surah An-Nisa ayat 127, dan mereka meminta fatwa kepadamu tentang para wanita, katakanlah Allah memberikan fatwa kepadamu tentang mereka, dan apa yang dibacakan kepadamu dalam Al-Qur'an tentang para wanita. Dar, selamat datang di kebenaran. Ini nanti nggak disenggol nih sama Roh Kudus yang menuntun lidah Edis, itu gak disenggol itu pasti tuh. Sama seperti An-Nisa 59 gak disenggol, Al-Nahl ayat 43 gak disenggol, Allah Bapa ngomong cuma seiprit di perjanjian baru gak disenggol. Kenapa? Karena Edis tahu kalau dia menjelaskan Bible pasti nanti akan di framing sebagaimana dia mengatakan Yesus itu hanyalah ciptaan dan utusan. Kan gitu ya Edis ya. Jadi sebisa mungkin lu tidak mau membahas Bible gitu. Nah, lalu kemudian soal tanya Pak Ustadz ketika menjelaskan Al-Quran, itu karena Allah memberikan wahyu kepada asatidz kita, sebagaimana yang lu nggak mau senggol ayatnya di An-Nahl ayat 43. Dan kami tidak mengutus sebelum kamu kecuali orang-orang lelaki yang kami beri wahyu kepada mereka, maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. Pasti nggak dibahas ini, karena Roh Kudusnya menuntun Edis untuk menghindari semua bantahan-bantahan dari Kores yang sangat mutakhir dan mematikan untuk iman Kristen ini. Balik lagi gue ke Kristen sekarang. Ini orang-orang Kristen harus paham gitu. Kalau kalian ingin melawan Al-Quran, setidaknya di perjanjian baru 80% itu perkataan Allah Bapa setidaknya gitu. Tapi kan enggak, isinya perkataan manusia semua. Yang ngomong tukang kayu si Yesus itu, yang ngomong tukang tenda Paulus, yang ngomong tukang nelayan yang nyari ikan Petrus sama Yohanes gitu kan, yang nggak punya pengetahuan sama sekali tentang agama. Terus lu sok-sokan mau membandingkan dengan Al-Quran yang dari Tuhan langsung, ya malu lah bre. Semua panutan-panutan kalian adalah makhluk-makhluk yang merupakan golongan rakyat jelata yang baru terkenal ketika 300 tahun kemudian. Mau dilawan sama Al-Quran, anjir malu bre. Yang bawa agama itu tukang ikan, tukang tenda sama tukang kayu ke Indonesia aja orang Belanda, orang Eropa, bukan langsung dari sukunya mereka. Coba otaknya dipakai gitu loh. Kalau misalnya mau berlogika melawan Al-Quran yang menjelaskan segala sesuatu, setidaknya kitab lu itu langsung dituliskan oleh tokoh-tokoh agamanya Yahudi. Setidaknya kitab perjanjian baru lu itu isinya adalah perkataan Tuhan langsung si Allah Bapa ini. Jangan cuma ya kepadanya aku telah berkenan, oh anakku yang tunggal, cuma dua anjir. Cuma dua jadi agama, buset. Kalau gua yang ngomong cuma 2 kali jadi grup WhatsApp, nggak jadi agama bre, mentok organisasi masyarakat gitu. Kalau kitabnya isinya perkataan manusia semua, nggak ada Tuhannya sama sekali gitu kan. Apa yang mau dijelasin coba? Tuhannya ngomong cuma 2 kali itu di Matius sama di Lukas. Apa yang mau dijelasin? Ada Allah Bapa ngejelasin tentang ini pernikahan, ada Allah Bapa di perjanjian baru menjelaskan tentang korban, ada nggak ada. Ya jangan ngomong gitu loh, malu harusnya sama Tuhan lu sendiri. Ngomong cuma anakku doang yang dimatiin. Mau melawan Al-Quran gitu. Dan kembali lagi ya, kalau memang perkataan Edis ini begitu percaya diri, tunjukkan satu orang Kristen yang sudah di sorga sekarang, jangan yang sudah ada di koran di sorga gitu. Silakan bre. Sadafi silakan Sadafi kalau mau nambahin. Kirain ada jawaban fungsi sun. Oke, bentar Edis, sebelum udah Edis 10 menit ditunggu. Edis, you di sini kami lindungin.
Satu, jangan kabur dan jangan Nggak lari ya. akan. Belum Oke, pernah Bapak ceritanya tadi saya menyampaikan kabur. firman. Kalau Bapak ditendang tahu, iya. Belum pernah ceritanya saya Yang kabur. penting Edis di sini aman. Kita sekolahi, jangan kabur dan jangan lari. Ya, Edis. Baik, pegang omongan saya nggak akan kabur. Yang nendang saya monyet ya, janji ya. Nih, Oke, dengar. yang nendang Dengar. Edis monyet. Baik. Bapak Iyalah dia nggak akan lari karena udah kepancing emosinya sama Kores. Mana mau dia lari? Enggak. Saya setuju. Oh enggak, saya setuju. maaf. Tadi Saya setuju sama Edis. menunggu. Udah Dis. Sekarang giliran Ustadz Wapi, saya setuju sama Edis, sesama Wes, monyet dua jangan orang. saling Baik. tendang. 2 orang. Nanti tambah lagi ya 4 orang lawan saya. Si Alif diem-diem aja nih yang mengakui Muhammad itu Rob. Silakan. Siapa nih yang ngomong nih? Saya atau siapa? Ada yang mau disampaikan? Mau Enggak, Lu mau adu Alif. framing ini? Ustadz Oh, aduh, Alif. siap, Ini siap, Ustadz Alif memang mengakui Muhammad itu Rob. Coba Ustadz Alif, Ketua APII. Ke situ dulu Edis. Enggak, dia Balik ke ngakuin tadi. itu Muhammad itu Rob. Dia ngomong sendiri. Tanya aja kalau Udah, nggak percaya. Edis di konten gua like-nya udah 5.000. Soal apa coba? Soal lu mengakui nabi kami ketika di Kristen itu setara dengan Allah Bapa. Ini ngeden lu. Nih otak lu. Jadi yang ngomong siapa ini? Ntar ditendang lagi gara-gara ini. Siapa yang ngomong waktunya? Oke, Siapa yang mungkin ngomong ini? Ustadz Wafi nggak ada, silahkan Edis. Baik, Tadi baik. juga dijawab ya pertanyaan dari Kores ya. Edis, Baik. aku tekenin, aku moderator di sini. Kenapa Biar si gua Edis arah- ini ngemis-ngemis minta ditendang sih? Jawab juga ya. Cie, Edis, ya. bentar lagi ditendang nih. Oke, silakan Edis. Yang nendang Edis Baik. monyet. Baik, yang nendang saya monyet. Baik. Gini ya. Tadi itu kan saya tanya, teman-teman Muslim, tolong jelasin dong, menurut Quran, fungsi berkitan itu apa? Boro-boro dijawab, malah lari kemana-mana. Gini loh, tema kita ini Quran menjelaskan segala sesuatu. Coba. Quran menjelaskan, ternyata Quran nggak menjelaskan. Ditanya fungsi sunat, memble. Bahkan kata kitan atau sunat nggak ada di dalam Quran. Gitu loh. Adapun cocokmologi, ikutilah milah Ibrahim. Apakah Ibrahim di dalam Al-Quran berkitan? Kagak ada. Kalau ada di dalam Quran Ibrahim sunat atau kitan, saya terjun dari Monas. Beneran? Gitu loh, makanya begini teman-teman, fakta, kita harus mengakui fakta bahwa umat Islam itu tidak puas dengan Al-Quran. Bukti ketidakpuasan umat Islam dengan Al-Quran, maka muncul kitab-kitab pesaing Al-Quran dalam tanda kutip. Apa itu kitab-kitab pesaing Al-Quran? Misalnya kitab para ulama, kitab fikih, kitab hadis, yang menjelaskan sesuatu yang Quran tidak menjelaskan. Gitu loh. Jadi sebenarnya begini, teman-teman kalau tahu apa sih penyakit mitomania? Mitomania itu adalah sebuah penyakit di mana ketika dia berbohong, bahkan dia mengira kebohongannya itu adalah kebenaran. Nah, jadi umat Muslim ketika dia mengatakan Quran menjelaskan segala sesuatu, mereka tidak sadar kalau mereka bohong. Mereka pikir kebohongan mereka itu adalah kebenaran, makanya sudah kena mitomania. Makanya umat Muslim itu kena mitomania. Gitu loh. Quran menjelaskan segala sesuatu, dijelaskan semua di dalam Al-Quran. Pak Ustadz, tolong jelasin apa maksud dan guna tujuan berkitan menurut kitab Al-Quran. Memble, nggak ada yang jawab satupun. Coba fokus ke situ aja tuh, coba jelasin tuh. Apa fungsi berkitan menurut kitab Al-Quran, jangan menurut kitab yang lain. Gitu loh. Kalau kalian tidak menjelaskan menurut Al-Quran, maka buanglah surat An-Nahl 89 yang mengatakan bahwa Quran itu menjelaskan segala sesuatu. Silakan. Oke, terima kasih Dis. Tapi ya Dis nggak mau sedikit. jawab pertanyaan Sedikit, dari ya. Bang Gores. Sedikit Ya, Mas Ustaz, Kores. aku dulu ya, nanti Sadovi ya. Bagian ininya ya. Enggak, soalnya dia janji mau terjun ke apa namanya itu ya. Terjun Monas. dari menara yang di Los Angeles itu. Udah mati dia harusnya itu. Iya, jadi ini kata dia kalau ada ayat di dalam Al-Quran Nabi Ibrahim sunat, dia akan terjun dari Monas. Oke. Itu aja. Nah, setelah ini langsung teruskan ya. Sampai buka surah Al-Baqarah ayat 124. Surah Al-Baqarah ayat 124. Wa idzi betala
Ibrahima rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Ketika Allah memberikan ujian atau memerintahkan beberapa kalimat kepada Nabi Ibrahim, ada beberapa perintah yang Allah kasih kepada Nabi Ibrahim, lalu fa'atammahun. Nabi Ibrahim langsung menyempurnakannya. Ingat ya, ada beberapa perintah. Makanya Al-Quran itu menjelaskan segala sesuatu, bukan mencatat segala sesuatu ya, menjelaskan. Mantap. Salah satunya apa yang diperintahkan? Al-Khitan. Jadi ya, surah Al-Baqarah ayat 124, ketika Allah memberikan beberapa perintah kepada Nabi Ibrahim, fa'atammahun, langsung dilaksanakan. Salah satunya Al-Khitan. Nah, janjinya tadi Itu kalau bukan ada di Al-Quran, Itu bukan ya, Nabi Ibrahim itu sunat, langsung mau loncat dari Monas. Coba ke Quran surat bawah. berapa itu? Ya, tunggu dulu. Ini waktu kita gantian lah. Waduh, Ini panasan dia. kepanasan langsung. Roh Kudusnya langsung berdua, dia langsung. Tadi sendirian berdua. 3 ke 4-nya belum keluar nih. Nah, jadi menjelaskan. Jadi Allah cukup menjelaskan, Ibrahim, kamu dikasih beberapa perintah nih oleh saya. Sudah. Faktanya apa? Sejarahnya yaitu salah satunya al-khitan dan istinja dan halqul ana, ya, mencukur bulu kemaluan dan lain sebagainya, termasuk khitan. Ini ada ya. Lanjut Mas Kores, loncat ya. Mantap, anjir. Jadi nih loncat nih Tadi mati bukan 2 kali Quran Edis nih, ya. anjir. Yang tadi bukan Quran. Mati ya, 2 lanjut kali silakan. dia. Ayo, Edis terjun aja di Central Park ya. Nggak usah. Jadi ini ya, apa ya, kawan-kawan Muslim dan Kristen yang di bawah menyimak gitu ya. Bukan Muslim nggak jawab, tapi Edis nggak bisa counter. Dari tadi coba ya, ini Sadovi nambah lagi ayat nih. Tadi Al-Baqarah ayat 120. Gua bawa An-Nisa ayat 59. Gua bawa An-Nahl ayat 43. Nah, terus ini gua tambah lagi nih. Soal Nabi. Di dalam surah An-Nahl ayat 44, gitu kan? Dan kami turunkan kepadamu Al-Quran agar kamu menerangkan pada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka, dan supaya mereka memikirkannya. Jedar, meledak lagi iman lu. Nah, sekarang kita balik nih, Allah Bapa yang ngomong cuma seiprit di perjanjian baru, ada dia ngomong, berikanlah kepada mereka pengajaran-pengajaran yang telah kuajarkan kepadamu. Ada nggak Allah Bapa ngomong kayak gitu? Tunjukin satu ayat Allah Bapa ngomong gitu tuh ke Yesus, atau ke Yohanes, atau ke Petrus, Paulus ini, para tukang tenda, tukang kayu, sama tukang ikan ini. Kalau nggak ada, ya udah hancur iman lu Kristen sama Al-Quran yang menjelaskan segala sesuatu. Gitu. Jadi ini bukan penyakit-penyakit psikologis lagi kalau sama Islam, bre. Kristen itu kena cerebral palsy, gitu ya. Kelumpuhan dari otak bagian depan, nggak bisa mikir lagi. Makanya nggak ada satupun ayat yang lu bantah dari kami. Gitu, Edis. Sadovi udah bawa dalil, gua bawa dalil. Yesus lu yang menuntun lu berdialog di sini, mana dalilnya? Mana dalilnya? Gue pengen tahu gitu loh. Tunjukin itu satu ya, Allah Bapa ngomong kepada Yesus untuk menerangkan segala sesuatu. Jangan dari asumsi ya. Harus Allah Bapanya sendiri nih yang ngomong nih gitu. Harus Allah Bapanya sendiri. Jangan lu lebih pintar dari Allah Bapa, jadi Edis Bapa nanti, atau enggak Allah Edis. Dan yang kedua, Dis, tunjukin Yesus mengajarkan fungsi sunat. Ada nggak? Tunjukin Yesus mengajarkan fungsi sunat, ada nggak? Gitu. Kalau nggak ada, ya udahlah, bre. Kristen itu nggak ada apa-apanya, bre. Nggak ada apa-apanya kalau soal perkara iman dalam dialog itu. Kalah telak. Apa yang mau lu banggakan dari agama lu coba? Selain hujat-hujatan. Yang hujat-hujatan aja kalah sama gua. Gitu. Silakan, Dis. Yo, ala Edis, silakan. Jawab juga ya ala Edis. Jadi pertama-tama ya, saya sangat kecewa tadi umat muslim yang segini banyak, yang 3.600 muslim dikibulin sama Wafi. Dia ternyata tidak membuka Al-Quran. Dibuka sama dia kitab selain Al-Quran. Padahal kan tadi sudah saya bilang, tunjukin dong di dalam Al-Quran. Gus Wafi yang terhormat, buset dah. Di dalam Quran, Gus Wafi, tadi kitab yang antum buka, itu kitab apa? Bahwa salah satunya berkitan, mencukur bulu kemaluan. Di mana itu kitab apa? Nyata, sungguh nyata bahwa umat muslim tidak percaya bahwa Quran menjelaskan segala sesuatu, saudara-saudara.
Karena apa? Karena yang dibuka bukan kitab Al-Quran. Gitu loh. Coba kitab yang tadi apa itu Gus Wapi? Yang bahasa Arab tadi tuh. Itu kitab tafsir. Gitu loh. Nah sekarang yang saya tanya itu apakah menurut kitab tafsir ataukah menurut Al-Quran? Nah tadi si Kores bilang begini, si Kalpin, tunjukin dong bahwa Bapak bicara begini begitu. Loh dasarnya harus itu bagaimana? Saya tanya dasarnya apa? Gitu loh. Coba jelasin dasar bahwa Bapak harus berbicara 80%, bahwa tidak ada boleh omongan orang di dalamnya, tidak boleh omongan Paulus. Dasarnya apa? Harus begitu. Gak ada dasarnya. Tapi kalau saya ngomong ada dasarnya. Apa dasarnya? Surat An-Nahl ayat 89. Saudara-saudara. 89 apa isinya? Bahwasanya kami turunkan kepada kamu Al-Quran untuk, fungsi Al-Quran itu untuk apa? Apakah untuk kitab pajangan? Apakah untuk kitab apa? Untuk apa kitab Al-Quran? Untuk menjelaskan segala sesuatu. Itu loh. Nah, ternyata Muslim ketika menjelaskan agama Islam, Quran tidak dipakai untuk menjelaskan segala sesuatu. Yang dipakai kitab karangan ulama. Gitu loh. Kitab hadis yang dipalsu-palsukan oleh orang Islam sendiri. Kan kitab hadis itu kan sebagian isinya disalah-salahin oleh umat Islam itu sendiri. Contohnya Juma mengatakan, tidak benar umur Aisyah itu 6 tahun atau 7 tahun, tapi 18 tahun. Nah, dia udah nyalah-nyalahin hadis. Makanya di dalam Al-Quran itu ada satu ayat. Al-Quran ini sudah diacuhkan oleh umat muslim. Diacuhkan. Coba Gus Wapi, tolong nanti dibuka kitabnya. Kalau itu Al-Quran, ini 3.500 saksi mata. Ya, kalau itu Al-Quran, demi Tuhan saya lompat dari Monas. Itu bukan Al-Quran yang dibuka kitab karangan, gitu loh. Nah, sekarang saya minta ini Ketua API turun tangan lah, Alif. Ya, saya sudah lama ini pengen diskusi dengan Anda ini ya. Saya sudah bergemetar suara saya ini ingin berdiskusi dengan Anda ini Pak Ustadz. Iman Muslim ditaruh di mana ini? Ya kan? Cobalah didiklah ya. Alif yang sudah mengakui bahwa Muhammad itu adalah Rabb, tolong jelaskan kepada umat. Ayo silakan. Tolong yang dibuka Al-Quran, ya. Jangan kitab yang lain. Silakan. Aman. Kenapa lari